Manchester United tampil dengan skuad cadangan melawan Athletic Bilbao. Laga berakhir imbang 1-1. Pertandingan yang mendebarkan, dengan Athletic Bilbao bermain dengan 10 orang, dan penyeimbang yang mengejutkan muncul di menit akhir, ciri khas setan merah. Manchester United menemukan diri mereka tertinggal, ketika umpan ceroboh Harry Maguire dicegat, memungkinkan Nico Williams untuk berlari ke depan dan mencetak gol, membuat sang kapten, Tom Heaton, memungut bola dari gawangnya. Tim Spanyol mendominasi pertandingan, hingga Aitor Paredes mendapat kartu merah karena menahan Hannibal Mejbri mencetak gol. Sang talenta muda menarik perhatian selama pertandingan, menjadi kunci serangan MU bersama Facundo Pellistri. Drama menit-menit terakhir terjadi kala Maguire menebus kesalahannya, memberi asis kepada Pellistri, yang tidak membuat kesalahan dalam menyamakan kedudukan dengan tembakan rendah yang indah ke pojok bawah. Akhir pekan ini ditandai perkenalan Rasmus Højlund, dan semakin mantapnya posisi baru Jadon Sancho. Penampilan Sancho di kedua pertandingan persahabatan Manchester United akhir pekan ini menunjukkan potensi pentingnya. Baik dalam peran No. 10, menempati kedua sayap, atau sebagai penyerang palsu, keserbagunaan Sancho mungkin terbukti penting di lini depan. Peluang emas Sancho yang terlewatkan melawan Unai Simon, menunjukkan mengapa seorang striker sangat penting bagi pelatih Manchester United. Keterkaitannya dengan Pellistri di babak pertama menjadi sorotan, menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan startingnya melawan Wolves. Sementara itu laga ini juga bisa jadi perpisahan bagi Donny van de Beek. Pemain asal Belanda itu kemungkinan pindah ke Real Sociedad, rival Athletic Bilbao. Penggantian Van de Beek oleh Mejbri dan keinginannya untuk tampil mengesankan terlihat jelas. Usahanya berkontribusi pada kartu merah Paredes, titik balik penting dalam pertandingan. Manchester United tampil dengan skuad cadangan melawan Athletic Bilbao. Laga berakhir, gol penyeimbang dari Pellistri merupakan cerminan dari dorongan menyerangnya sepanjang pertandingan, mungkin menandai kemunculannya di tim utama. Terakhir, kesalahan Maguire yang berujung pada gol Athletic Bilbao, disebut pelatihnya sebagai gol bodoh. Ketidaknyamanan Maguire di sisi kanan pertahanan tengah dapat menyoroti peluang untuk awal yang baru, mungkin di West Ham, di mana ia dapat membangun kembali di bawah tekanan yang lebih sedikit. Gol penyeimbang dari Pellistri merupakan cerminan dari dorongan menyerangnya sepanjang pertandingan. Manchester United mengharapkan Fred segera pergi, dan Rasmus Højlund bisa mengambil nomor punggungnya di Old Trafford. Waktunya telah tiba untuk penjualan di Manchester United. United telah mendatangkan 3 pemain besar dengan kedatangan Mason Mount, Andre Onana dan Rasmus Højlund. Zidane Iqbal, Ethan Laird, Charlie Savage, Alex Telles, Anthony Elanga dan Nathan Bishop telah pindah tetapi lebih banyak yang bisa pergi. Ada rumor tentang Harry Maguire dan Scott McTominay, Dean Henderson masih diharapkan untuk pergi dan Eric Bailly, Donny van de Beek dan Brandon Williams diharapkan untuk pergi. Lalu ada Fred. Fabrizio Romano melaporkan bahwa United sekarang berpikir Fred akan segera meninggalkan klub. Penjualan akan selesai dalam beberapa hari mendatang, dan sumber menjamin bahwa Fred akan 100% pergi musim panas ini. Pemain Brasil itu bukan bagian dari rencana Erik ten Hag dan sekarang siap untuk meninggalkan United setelah 5 tahun di klub. Fred diperkirakan memiliki minat di tempat lain dengan Romano mengklaim pada bulan Juli bahwa tim-tim di Arab Saudi ingin mendaratkannya. United akan berharap untuk membuat Fred bergerak cepat untuk mengejar gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat, tetapi tidak jelas kemana dia akan pergi. Satu catatan menarik lainnya dari Romano adalah dia yakin Fred siap kehilangan nomor punggungnya. Romano menanggapi rumor bahwa United tidak memberikan nomor punggung baru kepada Højlund karena pergerakan transfer yang akan segera terjadi. Orang Italia itu memasang nomor 17 di samping bendera Denmark, mengisyaratkan bahwa ini akan menjadi nomor baru Højlund. Itu adalah nomor yang dipakai Højlund di Atalanta, jadi masuk akal jika dia akan memakai nomor yang sama di United. Ini juga berarti bahwa Fred kehilangan nomor punggungnya atau meninggalkan klub dalam waktu dekat.
Sudah sejak Januari lalu Manchester United tahu bahwa Harry Kane tidak akan menjadi solusi untuk pencarian selama 1 dekade mereka untuk penyerang tengah yang andal. Tetapi bahkan staf Old Trafford ada yang menganggap bahwa klub telah mengambil risiko tinggi untuk bertaruh pada pemain internasional Denmark berusia 20 tahun sebagai jawaban atas masalah mereka. Sang striker menjanjikan tetapi mentah, sangat percaya diri namun belum teruji di level tertinggi. Dan dengan fisiknya yang menjulang tinggi dan rambut pirangnya yang mengejutkan, serta posisinya sebagai titik fokus rencana serangan United, Højlund tidak akan bisa lepas dari perbandingan instan dengan mesin gol Manchester City, Erling Haaland. Namun logika di balik keputusan United untuk menandatangani Højlund adalah bahwa klub harus menekan tombol reset pada kebijakan rekrutmen yang cacat, yang telah menghasilkan serangkaian kesalahan mahal sejak perekrutan penyerang tengah terakhir mereka yang sukses, Robin van Persie dari Arsenal pada 2012. Sejak Van Persie tiba untuk membantu United meraih gelar Liga Premier terbaru dengan 26 gol di musim 2012-13, klub telah berpindah dari satu rekrutan buruk ke rekrutan buruk lainnya di lini serang. Radamel Falcao, Odion Ighalo, Edinson Cavani, dan Wout Weghorst telah dan pergi dengan status pinjaman setelah memberikan sedikit atau tidak ada pengaruh. Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez terbukti menjadi nama-nama besar yang tidak dapat memenuhi reputasi mereka dalam seragam United, sementara Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo mencetak gol dalam jumlah yang layak, tetapi ego raksasa yang tidak melakukan apapun untuk meningkatkan moral skuad atau menawarkan jalan menuju masa depan. Anthony Martial, sementara itu, telah menghabiskan 8 tahun di Old Trafford, dengan keraguan apakah dia penyerang tengah atau pemain yang lebih nyaman bermain melebar, tanpa tekanan yang datang dengan menjadi striker utama. Dengan manajer Erik ten Hag menjelaskan kepada direktur sepak bola, John Murtough, bahwa seorang striker adalah prioritas mutlak dalam rencana perekrutan musim panas ini, sebuah strategi disusun dengan tim pencari bakat United untuk menemukan solusi, dan akhirnya mendapatkan pencetak gol yang andal. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Kane dengan cepat dikesampingkan karena 2 alasan. Pertama, United tidak memiliki selera untuk saga transfer musim panas dengan Tottenham Hotspur. Faktor kedua adalah tekad Ten Hag untuk mencari striker yang akan menekan dengan penuh semangat dan menjadi lini pertahanan pertama timnya. Jika Kane dikenal untuk Spurs dengan produktivitas golnya, dia tidak dikenal karena keuletan dan kegigihannya saat menekan pemain bertahan. Jadi dia tidak cocok dengan profil yang diidentifikasi Ten Hag. Victor Osimhen dari Napoli dipertimbangkan, tetapi bahkan sebelum Presiden klub Aurelio De Laurentiis menjelaskan bahwa pemain internasional Nigeria itu akan tetap bersama juara Italia, United merasa dia bukan solusinya. Salah satu sumber mengatakan kepada ESPN bahwa bencana Lukaku di Chelsea setelah kembali ke Inggris setelah 2 tahun yang produktif dengan Internazionale telah membuat klub berhati-hati dalam menggunakan patokan gol di Serie A sebagai ukuran akurat dari kemampuan seorang striker. Ten Hag dipertanyakan alasan merekrut Højlund yang hanya mencetak 9 gol di Serie A untuk Atalanta musim lalu. Keraguan bahwa sang pemain masih tidak siap untuk papan atas Inggris, dan apalagi tekanan yang datang dengan menjadi nomor 9 United. Yang lain melihatnya sedikit berbeda, menganggap Højlund sebagai berlian kasar, yang penampilannya di paruh kedua musim lalu menunjukkan tingkat perkembangan yang cepat. United cukup melihat Højlund di Atalanta, setelah sebelumnya mencatat kemunculannya di FC Copenhagen dan Sturm Graz, untuk percaya bahwa dia bisa dan akan menjadi salah satu penyerang top Eropa. Robin van Persie memimpin Manchester United meraih kejayaan Liga Premier di musim pertamanya bersama klub, dan mantan pelatih United, Rene Meulensteen, menjelaskan lebih banyak tentang musim RVP ini. Pemain sepak bola memilih nomor baju mereka karena berbagai alasan. Bagi sebagian orang itu adalah tahayul atau nomor pahlawan masa kecil mereka.
Bagi yang lain itu adalah nomor yang mereka pakai sejak sekolah atau satu-satunya nomor yang tersisa. Dalam 6 musim pertamanya di Arsenal, Robin van Persie mengenakan nomor 11 sebelum beralih ke nomor 10 untuk 2 musim terakhirnya. Tapi 3 musimnya di Old Trafford membuatnya mengenakan nomor yang tidak pernah dia kenakan di klub lain, dan René Meulensteen mengemukakan ide mengapa itu sempurna untuk pemain Belanda. Seperti yang dia jelaskan dalam bukunya. Sir Alex berkata kepada Robin bahwa mereka perlu mengirimkan daftar skuad ke Liga Premier dan Liga Champions, jadi dia perlu memilih nomor. Ada 2 yang tersedia, nomor 20 dan 21. René berkata kepada RVP bahwa dia di MU untuk memenangkan Liga, dan itu adalah gelar ke-20 MU. Bahwa itu di punggung Anda dan Anda akan tahu apa yang kami mainkan setiap minggu. Van Persie bergabung dari Arsenal pada 2012, tak lama setelah Setan Merah gagal meraih kejayaan di Liga Inggris pada akhir pekan terakhir musim ini. Pemain internasional Belanda tiba sebagai pencetak gol terbanyak Liga Premier untuk musim 2011-2012 dan mengulanginya di bawah Sir Alex Ferguson. Dia mencetak 26 gol Liga Premier, termasuk hat-trick sensasional melawan Aston Villa yang memastikan gelar untuk United. Ferguson pensiun setelah musim itu, dan gelar nomor 21 belum terwujud.